Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Welcome to my channel. Bertemu lagi dengan saya Dian Widiantari. Yang belum subscribe, sebelum nonton silakan untuk subscribe dulu. Oh ya teman-teman, sesuai dengan video beberapa waktu yang lalu, kali ini saya akan mencoba berbagi untuk membuat tips membuat PowerPoint untuk ujian tesis atau sidang tesis ataupun sidang skripsi. Di video yang lalu saya sudah mencoba berbagi poin-poin apa saja yang harus ada dalam PowerPoint kita supaya pada saat presentasi sudah lengkap gitu ya, bahkan sudah bisa membackup jawaban-jawaban yang akan disampaikan kepada para penguji. Oke, baiklah, kita langsung saja ya. Yang pertama di sini ada judul. Saya tuliskan di sini judulnya tentang manajemen program parenting dalam pola asuh orang tua di TK Darul Hikam. Jangan lupa di sini kita tuliskan nama dan juga ada NIM gitu ya. Tidak usah gambar-gambar yang cukup banyak supaya para penguji bisa melihat tulisan kita. Kemudian yang kita tuliskan di slide kedua adalah fokus penelitian. Ingat, penulisan fokus penelitian ini berbeda dengan rumusan masalah. Di sini fokus penelitiannya sesuai dengan video yang lalu, hanya menjelaskan atau menuliskan tentang fokusnya adalah manajemen program parenting. Ini yang saya coba di bold ya. Jadi fokus penelitiannya adalah manajemen program parenting. Adapun kalimat yang berikutnya yang dilaksanakan di TK Darul Hikam, diawali kegiatan tahun ajaran baru sampai dengan anak persiapan studi lanjut. Nah, ini memberikan gambaran kepada para pembaca atau penguji bahwa manajemen program parenting ini yang akan diteliti oleh kita itu mulai dari tahun ajaran baru sampai persiapan studi lanjut gitu ya. Ini supaya bisa membayangkan bahwa yang kita teliti itu fokus kepada 1 tahun ajaran. Oke, kemudian slide yang keempat di sini ada fenomena. Fenomena yang dituliskan ini adalah yang pertama saya tuliskan jurnal. Di dalam jurnal ini memang harus kita pelajari, harus kita baca mana bagian penting mana yang harus kita tuliskan di jurnal di PowerPoint kita. Saya hanya mencoba menuliskan satu kalimat saja, tapi ini adalah kalimat penting yang berkaitan dengan manajemen parenting ya. Yang di jurnal ini saya masukkan kegiatan parenting dapat meningkatkan perkembangan sosial, emosional, intelektual, dan spiritual anak. Ini saya dapat dari jurnal pendidikan atas nama Dwi Wahyu Nurpitasari, dan judul jurnalnya adalah Parenting Day sebagai aktivitas peningkatan hubungan orang tua dan anak. Ini lupa tahunnya ya. Ini lupa 2018 apa 2019, tapi ini harus kita lengkapi. Nanti ada di bawah ya. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah fenomena berdasarkan berita. Saya masukkan di sini dari radarcirebon.com. Kemudian waktunya 26 Februari 2020. Informasinya adalah kekerasan perempuan dan anak tinggi, ada kasus 96 selama 2019. Nah, ini kita masukkan sebagai sebuah alasan kenapa kita melakukan penelitian tentang manajemen parenting gitu ya. Oke, kemudian slide yang kelimanya adalah kita cantumkan keunggulan. Kenapa ini kita cantumkan? Supaya ada alasan akademik kenapa kita melakukan penelitian di sana. Nah, pertama di sana kurikulumnya memang sudah terprogram, dan ini kita lakukan pada saat Grand Tour Question dan Grand Tour Observation. Kita memperoleh data tentang keunggulan program parenting yang diselenggarakan di TK Darul Hikam. Kemudian yang keduanya, narasumbernya itu dari psikolog dan juga ada dari orang tua untuk kegiatan parenting tersebut. Kemudian model mentoring dan juga motivating ini pada saat proses program parenting ya, selama 1 tahun itu jadi orang tua diberikan mentoring dan juga motivating. Dan kemudian adanya pengukuran kepuasan atas keberhasilan program manajemen parenting ini menjadi penting ya.
ada keunggulan tersebut. Oke, kemudian keunggulan ini wajib ada untuk penelitian kualitatif khususnya studi kasus supaya kita memiliki alasan kenapa kita melakukan penelitian tentang fokus tersebut. Oke, selanjutnya di kajian pustaka ya, kita masuk ke bab 2. Di kajian pustaka, pertama kita masukkan pustaka dalam bentuk yang relevan dengan karakteristik penelitian. Karena judulnya tentang manajemen program parenting, maka yang pertama yang kita ambil teori atau pustakanya adalah tentang manajemen pendidikan. Nah, ini saya tuliskan hasibuan. Jadi kita harus memahami betul bagaimana manajemen parenting, manajemen pendidikan menurut hasibuan. Yang kedua, program parenting. Nah, ini dari Direktorat Pembinaan PAUD. Nah, ini kita harus makan habis ya tentang program parenting dari Direktorat Pembinaan PAUD. Yang ketiganya tentang pola asuh dari Kemdikbud seri Pendidikan Orang Tua 2007. Sebenarnya ini juga banyak ya teori-teori tentang pola asuh yang dihadirkan oleh para psikolog, baik itu ahli psikologi perkembangan ataupun psikologi perkembangan anak ya. Nah, ini kegiatan penetapan kajian pustaka ini kita tidak ngambil dari buku yang lain, tapi ini adalah dari skripsi kita. Jadi semua yang kita masukkan dari di slide kita, di PowerPoint kita itu sudah sesuai dengan isi tesis kita. Jangan sampai kita tuliskan di sini tapi di skripsi kita nggak ada gitu. Sementara untuk membuat slide ini kan dari naskah tesis dulu, kemudian diekstrak ke slide ini. Yang keduanya kita masukkan jurnal di sini. Jurnal yang kita tuliskan pun ini jurnal yang ada dalam bab 2. Jadi kita tinggal copy di sini. Pertama ada pengaruh parenting style dan personality genetik terhadap pengembangan karakter anak di PAUD Islamic School. Tahun 2019, tahunnya jangan lupa masukkan, dan atas nama Mas Duki Asbari. Yang kedua ada Jurnal Parenting Days tahun 2018 dan ada Smart Parenting pada tahun 2017. Nah, jangan lupa jurnal ini kita ambil dari bab 2 gitu ya. Kemudian kita masuk ke bab 3. Selanjutnya metodologi penelitian, ini saya hanya dalam satu slide. Jadi teman-teman semuanya jangan satu slide metode penelitian, satu slide sampel sumber data. Ini nanti kebanyakan ngeklik gitu ya. Kelamaan juga kita nyampeinnya. Jadi kita hanya dalam satu slide saja. Di sini ada metode penelitian, studi kasus, sampel sumber datanya, kepala sekolah, penanggung jawab program, narasumber, dan juga orang tua. Kemudian pengumpulan data ini harus tahu satu persatu nih, artinya in-depth interview itu merupakan wawancara mendalam, ada studi dokumentasi dan juga observasi. Nah, ini harus kita pahami studi dokumentasinya apa, kemudian observasinya juga yang diobservasi oleh kita itu apa, yang dokumentasi yang distudi oleh kita apa gitu, yang kita pelajari itu apa. Ini harus ingat betul, harus hafal betul. Kemudian instrumen, di sini ada instrumen utamanya adalah peneliti. Kenapa peneliti? Karena dalam penelitian kualitatif itu peneliti itu sudah dianggap expert pertama pada aspek metodologi, kemudian yang keduanya pada aspek fokus penelitian. Jadi kalau penelitiannya tentang manajemen program parenting, maka peneliti itu sebenarnya sudah dianggap ahli ya dalam manajemen parenting gitu. Kemudian yang keduanya ada interview guide. Nah, untuk interview guide ini nanti akan saya coba jelaskan bagaimana cara membuat interview guide berdasarkan rumusan masalah. Kemudian yang kedua ada pedoman wawancara, catatan lapangan, dan juga ada angket kepuasan. Kemudian yang berikutnya ada analisis data. Analisis datanya sebelum di lapangan. Kenapa sebelum di lapangan? Karena peneliti sebelum melakukan tahapan interview grand tour question dan juga grand tour observation, peneliti sudah melakukan berbagai studi awal gitu ya,
bagaimana nih tentang manajemen program parenting, kemudian penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, kemudian permasalahan tentang parenting. Nah, itu sudah termasuk analisis data sebelum lapangan. Kemudian yang kedua, analisis data selama di lapangan. Nah, ini ada tahapan reduksi, display, dan juga verifikasi. Kemudian yang selanjutnya ada uji keabsahan data, ada kredibilitas data di sini. Saya tuliskan hanya 2, ya ini yang kita lakukan saja, ada perpanjangan pengamatan dan juga triangulasi. Transferability itu bagaimana hasil penelitian kita itu bisa diterapkan di tempat lain. Ada defendability, dan ini adalah kemampuan untuk kebergantungan antara peneliti dengan pembimbing. Dan confirmability ini merupakan hasil penelitian yang sudah kita lakukan itu dikonfirmasikan kepada narasumber ataupun kepada informan. Bukan narasumber yang di sini ya, informan, berarti kepada sampel sumber data. Nah, ini harus kita pahami satu persatu kalimat ini, karena nanti para penguji pasti akan menanyakan gitu ya, sesuai dengan tugasnya masing-masing. Oke, sekarang kita langsung ke slide ke-8, ada perencanaan program parenting. Ini saya buat dalam bentuk smart art ya, jadi tidak dalam narasi gitu ya. Jadi nanti kita tinggal perencanaan program parenting, sebutkan saja di sini gitu ya. Nah, ini akan menarik nanti untuk cara penyampaiannya. Kemudian pengorganisasian, ada 1 job desk, penanggung jawab, 2 pengorganisasian tema bulanan, dan organisasi audiens dan juga narasumber. Nah, ini juga memindahkan dari sekian halaman yang ada dalam skripsi kita, kemudian kita ekstrak dalam 1 slide gitu ya. Ini merupakan saripati gitu ya dari apa yang kita teliti menjadi 1 slide. Kemudian pelaksanaan program parenting ini dilaksanakan ada 1, 2, 3, ada 9 ya, ada 9 kegiatan dalam 1 tahun ini. Kalau di dalam bab 4-nya ini tebal sekali, banyak sekali, apa itu parent gathering, Islamic studies, foundation class gitu ya. Ini dijelaskan satu persatu dalam bab 4. Hanya dalam presentasi slide-nya kita cukup seperti ini saja. Oke, ini harus kita pahami isinya apa, ini pasti ditanyakan oleh penguji. Kemudian berikutnya ada pengawasan program parenting, ada yayasan, kepala sekolah, dan komite, dan ini harus tercantum dalam bab 4 kita ya. Kemudian kita lihat di sini ada perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan juga pengawasan. Ini merupakan jawaban dari rumusan masalah yang ada dalam bab 1. Jadi kalau rumusan masalahnya 4, maka jawaban di sini juga harus 4 gitu ya. Dan sebisa mungkin itu tergambar dalam 1 slide gitu. Kemudian yang terakhir di sini kita buatkan simpulan. Kita buatkan simpulan dari sekian tesis yang kita buat itu, simpulannya apa. Nah, ini memang harus berpikir ekstra ya. Akhirnya dapatlah sebuah kesimpulan seperti ini gitu. Manajemen program parenting di sekolah berkontribusi pada pengembangan pola asuh orang tua dalam membentuk karakter anak di rumah. Nah, ini adalah hasil simpulan penelitian kita. Kalau dalam disertasi, kalimat inilah yang akan kita perjuangkan gitu ya pada saat ujian terbuka gitu. Oke, kemudian selanjutnya ini ada 11 slide ya, 11 slide sebenarnya. Kalau yang slide pertamanya itu adalah iklan dari saya. Oke, terima kasih semuanya. Thank you for watching. Jangan lupa yang belum subscribe dulu. Mudah-mudahan video ini ada manfaatnya. Dan untuk bagaimana cara presentasi, ini akan saya sampaikan setelah video ini. Oke semuanya, terima kasih. Assalamualaikum.